Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini, kemarin gue mengirim surat resmi kepada Presiden Jokowi, teman-teman ya, karena sudah nggak ada harapan lagi ya dengan Ibu Menteri Keuangan yang sampai hari ini nggak ada kabar sama sekali. Dan ini pertama kali yang gue ngetek dua kali video, teman-teman ya. Pertama kali gue bikin video, terus error, gue tag ulang. Jadi nggak tahu ya, tanda-tanda alam nih ya, teman-teman ya. Eh, By the way, disclaimer teman-teman ya bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya, bukan. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu komentar aja di bagian komentar, guys. Oke. Ini masih seputar merekam di kantor pajaknya, merekam di KPP, teman-teman ya. Masih isu yang sama, sampai hari ini belum clear, belum jelas ya. Nah, jadi karena gue sudah mencoba berbagai cara, berbagai solusi, dan tidak ketemu solusinya, ya tidak ada kepastian hukum, maka gue terpaksa kirim surat langsung kepada Presiden Jokowi ya, Joko Widodo yang sangat kita hormati ya, teman-teman. Oke. Gue akan langsung share, teman-teman. Langsung gue share aja apa isi surat gue, ya. Pertanyaannya, apakah boleh warga negara biasa seperti gue yang bukan menteri, bukan pejabat, bukan orang hebat, bukan pengusaha, pengusaha sih, tapi bukan pengusaha kaya gitu ya, bukan oligarki, kirim surat kepada kepada presiden? Jawabannya boleh, teman-teman ya, boleh. Presiden Jokowi adalah presiden kita semua, teman-teman ya, bukan presiden satu orang, dua orang, teman-teman ya. Oke? Ini emailnya tanggal 10 November ya kemarin. Kepada Pak Jokowi, permintaan pendapat hukum. Jadi gue mau minta pendapat hukum. Ya. Kepada siapa? Kepada ini nih, persuratan@seknek.go.id dan humas@seknek.go.id. Jadi teman-teman kalau mau kirim surat ke Pak Jokowi, ke sini nih, ke sini ya. Oke, dear Pak Presiden Jokowi yang saya hormati, berikut surat kepada Pak Presiden yang memiliki banyak ahli hukum. Jadi gue tuh minta pendapat hukum dari ahli hukum, gitu ya. Kan Pak Presiden kan pasti punya banyak ahli hukum ya. Saya sudah melakukan berbagai jalur, termasuk menghubungi banyak LBH, Lembaga Bantuan Hukum, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan argumen hukum yang jelas. Sehingga harapan terakhir saya ada pada Bapak Presiden Jokowi ya. Terima kasih Pak Presiden. Regards Awan. Oke. Dan dibalas teman-teman ya, Bapak Presiden membalas email gue langsung nih. Ini jam 9 pagi, ini jam 8 pagi. Ya, cuman dalam 1 jam kurang sudah dibalas teman-teman ya. Jadi Pak Presiden kita respect. Yang pertama Bapak Ibu, selamat pagi, terima kasih atas email Bapak Ibu Saudara, hormat kami udah gitu doang ya teman-teman ya. Dan kita nggak tahu lagi apakah akan diproses atau enggak ya. Oke, sekarang apa isi suratnya? Ini surat teman-teman ya. Inilah isinya suratnya tanggal 9 November, nomor sekian, permintaan pendapat hukum. Namanya gue pengadunya kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi ya, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kalau bukan beliau siapa lagi tempat kita mengadukan teman-teman ya. Dengan hormat, bersama ini saya melampirkan permintaan pendapat hukum sebagai berikut ya. Poin A, kronologis peristiwa. Tanggal 24 Oktober, yang teman-teman sudah tahu ya di video gue, saya datang ke kantor pajak KPP Taman Sari, berlokasi di Jalan Mangga Besar, bla 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 ya. Kedatangan saya atas undangan resmi dari tim pemeriksa pajak KPP ya. Saya adalah kuasa wajib pajak atas klien saya, namanya Ibu siapa. Oke, Kementerian Keuangan ini adalah surat undangannya ya, undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, sehubungan dengan adanya pemberitahuan hasil pemeriksaan, bla bla bla, Anda diundang untuk datang hari Selasa 24 Oktober jam 10 sampai 10.30 pagi, KPP Pratama Jakarta Taman Sari ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, bla 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 ya. Teman-teman tinggal baca. Nah, pada pertemuan tersebut, saya melakukan live YouTube atau Instagram dalam rangka untuk mengantisipasi potensi korupsi demi untuk transparansi, demi untuk keterbukaan untuk umum, demi untuk mengedukasi masyarakat ya, dan demi untuk reformasi perpajakan, teman-teman ya. Saya merasa di KPP itu terdapat oknum pejabat pajak yang berperilaku buruk, melanggar peraturan pajak, dan berniat jahat terhadap saya dan klien saya ya. Nomor 3, rupanya pihak KPP Pratama Taman Sari telah mempersiapkan beberapa hal. 1, KPP sudah membuat sebuah banner pengumuman, tidak boleh merekam di dalam KPP, tetapi tidak disebutkan dasar hukum aturan pajak yang mengaturnya. Oke? B, Satpam sudah dikondisikan untuk menolak saya masuk ke dalam pagar KPP dengan alasan melanggar peraturan internal KPP. Para Satpam ini berdebat sekitar 2 jam dengan gue ya sebagai mengenai peraturan internal tersebut. C,
Pejabat yang bertanggung jawab, contohnya kepala kantor atau tim pemeriksa yang mengundang gue ya, yang mengundang resmi, sengaja tidak mau hadir, tidak mau turun dari gedung menemui saya yang dicegah masuk di pagar KPP. Oke, para pejabat yang bertanggung jawab sengaja mengorbankan para satpam untuk berdebat akademis nih ya, akademis, teknis, peraturan undang-undang dan hukum dengan saya selaku orang yang diundang resmi dari kantor pajak. Jadi para satpam yang bukan orang akademis, bukan seorang doktor, bukan seorang sarjana hukum, disuruh berdebat hukum dengan gua. Ributlah kita di situ selama 2 jam dan sudah gua publish di YouTube ya, teman-teman. Video pertemuan tersebut telah saya upload di channel YouTube saya dengan judul Breaking News, pembahasan akhir SPHP di KPP Taman Sari ya. Nah, sudah gua sampaikan di sini, ada link berikut ini ya di YouTube-nya. Satpam menolak saya masuk dalam pagar KPP dengan alasan melanggar peraturan internal. Saya meminta surat penolakan tertulis dari KPP, tetapi tidak mau diberikan ya, sehingga saya tidak dapat menggugat siapapun karena tidak ada surat resmi tertulis dengan nomor surat yang dapat saya gugat ya. Jadi gue bingung kalau kalau gue ditolak ya nggak apa-apa sih, lu boleh lo menolak gue, punya hak untuk menolak gue, tapi bikin surat resmi penolakan gue. Kenapa? Karena gue sudah hadir. Gitu teman-teman ya, gue sudah hadir, maka ketika gue pulang, gue masih bawa surat penolakan, gitu. Ini nggak dipenuhi oleh pihak KPP ya. Satpam meminta untuk mematikan live, barulah boleh masuk. Jadi syaratnya adalah matikan live. Kemudian live saya sudah offline nih ya. Satpam naik ke atas gedung konsultasi dengan entah siapa gitu ya. Terus turun ketemu saya dan mengatakan, boleh masuk, tetapi semua device elektronik harus ditaruh di loker. Tidak menyebutkan dasar aturan hukumnya. Saya menolak permintaan yang aneh ini karena tidak jelas dasar aturannya apa. Oke, Satpam kemudian naik lagi ke atas berkomunikasi dengan oknum pejabat di dalam KPP, kita nggak tahu siapa. Terus turun lagi dan saya dinyatakan tidak boleh masuk KPP dengan alasan sudah melewati waktu undangan. Saya pulang dong, membuat laporan kepolisian, ditolak kepolisiannya, melaporkan ke ombudsman dan lain-lain. Sampai hari ini belum ada proses. Nomor 7, berikut banner di KPP yang saat ini sudah dipasang di hampir semua KPP ya di seluruh Indonesia ya. Yang pertama adalah banner di KPP Taman Sari yang gue datang itu ya. Dilarang mengambil gambar, audio, video di area kantor tanpa izin tertulis dari pegawai atau petugas. Undang-undangnya ada 3 teman-teman ya. Undang-Undang nomor 3, 36 tentang komunikasi, Undang-Undang 11 ITE, Undang-Undang 28 tentang hak cipta. Semua ini bukan undang-undang pajak, teman-teman ya. Bukan undang-undang pajak. Ini undang-undang orang lain yang diambil ya, undang-undang komunikasi dan lain-lain, oke? Banner di KPP lain seperti ini nih, tidak ada standarisasi format, bentuk, isi, dan dasar peraturannya. Sama nih KPP lain ya. Dilarang mengambil bla bla bla, tapi nggak disebutin dasar hukumnya teman-teman ya. Nggak ada disebutin dasar aturannya. Jadi nggak ada standar nih, nggak ada standar nih di semua KPP. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa kantor pajak adalah satu-satunya kantor pelayanan publik yang boleh bikin aturan tanpa perlu membuat aturan. Ngerti nggak maksud gua? Dia boleh bikin pengumuman banner tanpa perlu menyebutkan dasar aturannya apa. Satu-satunya kantor pemerintah yang bisa melakukan itu adalah kantor pajak, teman-teman ya. Pernah nggak lu ke kantor kantor pemerintah yang lain di mana ada pengumuman tapi dia nggak sebutin dasar aturannya, dia nggak sebutin pasal berapa, ayat berapa, dan dia nggak sebutin eh, apa namanya pelanggaran itu nanti kena denda apa gitu. Kalau lu datang ke kantor apa gitu ya, ada sanksi gitu kan. Kalau contohnya dilarang membuang sampah contohnya, itu ada sanksinya. Peraturan gubernur nomor sekian pasal sekian ayat sekian. Kalau lu langgar sanksi sekian, sekian ratus ribu. Ini tidak ada sanksi sama sekali dan tidak ada dasar hukumnya. Pokoknya suka-suka dia, mau-mau dia, sewenang-wenang aja dia. Oke, kantor pajak adalah satu-satunya kantor pelayanan publik yang bisa bikin aturan tanpa perlu melihat dasar aturan yang benar. Luar biasa KPP ini. Oke. Nomor 8. Saya telah mengadukan perilaku buruk pejabat ini ke pengaduan resmi di Pajak, Ombudsman, Komnas HAM, DPR RI, Komisi 11 ya. Ini Komisi 11 yang membawahi Kementerian Keuangan, bahkan ke Presiden melalui kanal channel pengaduan masing-masing. Tetapi tidak ada tindakan yang jelas atau proses yang berjalan hingga hari ini. Terkesan para oknum pejabat pajak ini dilindungi atau dibiarkan atas perilaku buruk mereka. Oke. Nomor 9. Tetapi lucunya pejabat di Kementerian Keuangan tampak sekali reaktif dengan kejadian saya ini ya. Mereka melakukan perang di media sosial dengan membuat berbagai konten yang mengcounter argumen gue. Contoh 1, sehari kemudian tiba-tiba muncul postingan di Instagramnya DJP, teman-teman ya, Instagram resmi DJP tentang rahasia jabatan ya. Kali ini lain lagi argumen hukumnya ya. Ini Instagramnya, ini ya teman-teman ya. Pasal 34 Undang-Undang KUP Junto Undang-Undang HPP. Oke. Lain lagi nih, rahasia jabatan yang dia sebutin sekarang teman-teman ya. Bicara data, bicara data, bicara data, bicara data. Oke.
rahasia jabatan. Tadi dia pakai undang-undang ITE, sekarang dia pakai undang-undang KUP. Lain lagi argumennya teman-teman. Jadi mereka ini berusaha mencari dasar hukum untuk mengcounter gue, tapi nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu satu dasar hukum yang tepat gitu. Jadi berputar-putar terus dia di berbagai dasar aturan ini. Contoh kedua, baru kemarin tanggal 8 November teman-teman ya, DJP membuat live YouTube membahas mengenai merekam di KPP. Dia mengundang ahli dari pejabat tinggi lintas instansi ya teman-teman ya, Ketua Tim Pengendalian dan Layanan Aduan Konten Ilegal, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, Bapak Deden Imaduddin Soleh. Ini bukan orang sembarangan teman-teman ya. Ini bukan orang sembarangan, ini orang hebat ya. Semua acara ini dibikin pakai uang rakyat. Betul teman-teman ya. Acara ini kan ini Cermati nih, dia mesti bayar Cermati, mesti bayar ketua podcastnya, mesti bayar listriknya, mesti bayar kameranya, mesti bayar audionya. Semua ini dibayar pakai uang Anda semua ya, uang rakyat, uang kita semua teman-teman ya. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, teman-teman ya. Mesti paham ya. Oke. Nah, jadi ini event acara ini terkesan sengaja dibikin untuk mengcounter gue gitu. Tetapi di situ malah Pak Deden malah tidak mendukung si DJP gitu ya. Jadi ada anti klimaks di sini ya. Justru Pak Deden tidak mendukung argumen mereka. Justru Pak Deden menyarankan DJP, ya lu bikin aturannya aja dah gitu ya. Justru Pak Deden menyarankan kalau DJP memang merasa ini salah, tolong lu bikin aturan sendiri gitu loh. Tolong lu bikin aturan sendiri, aturan perpajakan. Kalau memang lu merasa itu salah gitu loh. Jangan berbalik berlindung di undang-undang orang lain, undang-undang ITE dan sebagainya. Jangan ya, lu bikin aturan sendiri. Itu kata Pak Deden. Contoh nomor 3, Instagram gue, username Pak Smart, itu di-report dan disuspend secara beramai-ramai sebanyak 4 kali ya dalam 1 bulan terakhir oleh oknum buzzer yang diduga kelompok oknum tersebut. Kita nggak tahu siapa. Nomor 10, bahkan saya diadukan oleh pejabat tinggi Kepala Kantor Wilayah Jakarta Barat, Kepala Kanwil teman-teman ya, Kepala Kanwil mengadukan gue dengan dugaan pelanggaran kode etik konsultan pajak ditujukan kepada asosiasi konsultan pajak gue, gitu ya. Gue dipanggil ke asosiasi untuk klarifikasi. Tetapi saya tidak boleh melihat surat dari pengadu tersebut. Luar biasa, anehnya sudah luar biasa teman-teman ya. Lu diadukan nih sama orang nih. Tetapi lu ketika minta suratnya, lu nggak boleh dapat suratnya. Kan lucu ya? Gua diadukan oleh orang, gua diadukan kode etik, sehingga gua berpotensi jadi masalah, gitu kan. Pengadunya, gua tidak boleh bertemu, gua tidak boleh meminta surat pengadunya. Luar biasa, teman-teman ya. Berikut surat undangan klarifikasi dari KPI kepada gue, bla 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 ya. Undangannya seperti ini ya. Nah, sehubungan dengan pengaduan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman ya. Yang mengadukan gue itu kantor wilayah, teman-teman ya, bukan orang, teman-teman ya, bukan orang ya. Nah, ini luar biasa ya. DJP jarang-jarang ya ada satu kantor pemerintah mengadukan warga negaranya sendiri. Jarang, teman-teman ya, jarang ya. Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang begitu powerful, nggak pernah loh pakai lembaga dia untuk mengadukan orang. Dia mengadukan Bapak Haris Azhar pakai nama pribadi, teman-teman ya, pakai pengacara pribadi, pakai uang pribadi, bukan pakai kantor pemerintah, teman-teman ya. Beliau ini, si kepala kantor DJP ini, kepala Kanwil, membuat surat ini pakai tinta dong, pakai tinta, pakai uang negara ya, pakai uang negara, pakai uang pajak kita semua untuk mengadukan warga negara. Gue gitu ya, luar biasa ini kepala Kanwil, luar biasa ya. Nah, dengan ini gue dipanggil tanggal 20 Oktober jam 2 siang gitu ya. Nah, di gedung IKPI dan gue datang di situ ya. Nah, poin B, materi surat. Dikarenakan begitu banyak keanehan, kebingungan, tidak adanya transparansi, banyaknya arogansi pejabat, kesewenang-wenangan pejabat, hingga serangan oknum buzzer yang meresahkan, maka saya mengambil inisiatif untuk meminta pendapat hukum dari para ahli hukum sebagai berikut. Nah, jadi teman-teman, kalau lu ahli hukum, silakan hubungi gua akan bikin podcast dengan Anda semua, siapapun ahli hukum, mari kita berpendapat, berdiskusi, berargumen, pakai kewarasan gitu ya teman-teman ya, pakai hukum teman-teman ya. Nah, kalau enggak ya udah kita tunggu dari presiden bagaimana responnya. Oke, nomor 1. Bisakah banner pengumuman di KPP, kantor pemerintah nih ya, yang seluruh operasionalnya menggunakan uang rakyat pembayar pajak, dibuat sewenang-wenang tanpa berdasarkan aturan hukum yang berlaku? Itu pertanyaan gue. Menurut gue tidak boleh ya. Ini adalah kantor pemerintahan, Bos.
Seluruh operasionalnya, airnya, listriknya, kayunya, mejanya, kursinya, kertasnya, tintanya, semuanya di KPP adalah pakai uang rakyat. Kecuali oksigen di situ, itu gratis ya dari bumi ini ya. Tetapi semua yang ada di KPP itu adalah uang rakyat, teman-teman ya. Setiap tinta yang keluar untuk print kertas di KPP adalah wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini pendapat gua, teman-teman ya. Pendapat gua, belum tentu betul, belum tentu salah, oke? Tetapi DJP telah arogan, merasa berkuasa, sewenang-wenang membuat banner tetapi tidak dapat menjelaskan dasar aturan perpajakan ataupun aturan di luar perpajakan yang mendukung isi materi dari banner tersebut. Oke, nah gue minta dong Bapak Presiden pendapat ahli bagaimana? Oke, Bapak Presiden Jokowi masih ada kan teman Bapak Presiden ya? Belum ngurusin nge-nyawapres kan? Eh, atau Wapres ya? Bukan ya? Enggak ya teman-teman ya. Jadi Pak Presiden, gue yakin Pak Jokowi masih kerja, masih serius untuk menangani kasus-kasus rakyat biasa seperti gue ya. Oke? Nomor 2. Jika peraturan internal dibuat, harus ada peraturan tertulis yang jelas. Oke. Jadi menurut gue, jika ini peraturan internal, haruslah ada nomor peraturannya. Betul nggak? Siapa yang membuat? Kapan terbitnya aturan ini? Apakah kepala kantor, atau kepala kanwil, atau kepala satpam? Kapan dibuatnya? Bagaimana tata cara dalam melaksanakan peraturan itu? Oke? Jadi kalau memang dilanggar, melarang orang untuk merekam, bagaimana tata caranya? Pertama, dibikin banner. Kedua, banner itu taruh di mana? Ketiga, kalau orang datang, bagaimana perlakuannya? Oke? Yang keempat, kalau orang tetap ngotot mau merekam, bagaimana? Apakah satpam itu boleh mengusir? Apakah satpam itu boleh lapor polisi? Apakah satpam itu mengenakan denda? 500.000 kah, 1 juta kah, atau berapa? Oke, tata cara ini harus tertulis. Ini adalah pemerintah, government, teman-teman ya, bukan rumah pribadi lu, bukan. Kalau rumah pribadi suka-suka lu, gitu kan? Ini bukan rumah pribadi, ini bukan bank ya. Bank itu milik personal, milik orang. Dia boleh bikin aturan suka-suka dia. Tetapi pemerintah, kantor pemerintah tidak bisa bikin aturan sewenang-wenang. Itu pendapat gue, gitu ya. Jadi, jika ada yang melanggar, apa konsekuensinya? Apakah sanksi denda atau bunga atau apa? Atau apa? Masih jelas sanksinya, ya. Jangan suruh orang berdebat di pagar nggak berhenti-berhenti, gitu ya. Jika tidak ada aturan internal yang tertulis, maka pihak luar seperti gue ini akan bingung ya, kebingungan bagaimana cara menghadapi aturan ini, gitu ya. Sehingga terjadi argumen tiada akhir dengan Bapak Satpam Parkir, Bapak Satpam ya teman-teman, Pak Satpam disuruh berdebat tentang undang-undang. Emang gila tuh pejabatnya. Oke. Nah, bagaimana pendapat ahli? Bapak Jokowi, halo Pak Jokowi, semoga mendengarkan ya. Nomor 3, jika ini bukan peraturan internal, ya kan seperti di KPP Taman Sari kan dia tidak pakai aturan internal ya, dia bilang ini undang-undang ITE lah, undang-undang telekomunikasi lah, maka harus mengutip secara lengkap dan sama persis dengan peraturan yang diacunya. Ini pendapat gue, oke? Di KPP Taman Sari dia menuliskan antara lain di luar aturan lain yang di luar perpajakan seperti undang-undang telekomunikasi. Tetapi setelah dibaca, undang-undang tersebut tidak menyebutkan seperti yang tertulis di papan pengumuman. Ini penyesatan, teman-teman ya. Ini adalah informasi yang menyesatkan. Menurut gua, teman-teman ya, informasi ini menyesatkan, gitu ya. Undang-undang ngomongnya A, dia bikin banner, undang-undangnya ngomongnya B, tetapi dia bilang B ini berdasarkan undang A. Ini penyesatan publik, teman-teman ya. Tapi ini pendapat gua pribadi. Jadi, pihak KPP membuat tafsir secara sewenang-wenang terhadap isi undang-undang orang lain. Gitu loh. Undang-undang yang punya adalah Kementerian Informasi, yang punya adalah Undang-Undang ITE, tapi dia mentafsirkan menjadi kalimat yang berbeda dan dia tulis di sebuah pengumuman. Ini penyesatan publik, Bos. Gitu. Menurut gue, kalau lu mau mengacu kepada sebuah undang-undang yang lain, boleh silakan. Tetapi tulislah sama persis seperti yang tertulis di undang-undang itu di pengumuman lu. Betul nggak teman-teman? Gimana pendapat Anda? Ya, kalau kita mau mengacu ke sebuah undang-undang, undang-undang ITE gitu, apakah boleh gue membuat pengumuman kalimatnya berbeda dengan undang-undang itu? Ya nggak boleh dong.
Kan undang-undang itu bukan punya kita ya, beda dengan kalau pajak. Kalau ini undang-undang pajak, ya kita mesti baca undang-undang pajak, gitu ya. Tapi ini undang-undang orang lain, Bos, gitu. Bagi gue, seharusnya jika mau mengutip undang-undang orang lain, harus dikutip secara kata demi kata. Sama persis seluruh isi undang-undang itu, sehingga tidak terjadi kebingungan dari orang-orang yang membacanya. Oke, ini pendapat gue. Gue minta pendapat ahli. Bagaimana Pak Presiden? Mohon maaf Pak Presiden. Salam hormat. Tolong dong kalau ada pendapat ahli. Ya. Nomor 4, jika KPP mau menolak orang hadir. Oke ya, ini adalah pelayanan publik ya teman-teman ya. Ingat ini kantor pelayanan publik, bukan bank, bukan rumah, bukan bukan private property, bukan ya. Ini public property. Oke. Belum pernah terjadi dalam sejarah teman-teman ya, di mana KPP menolak warga negara pembayar pajak untuk masuk ke KPP. Maka perlu dibuat surat tertulis penolakan tersebut. Gitu ya. Ini pendapat gue. Oke, contoh. Jika petugas pajak mendatangi wajib pajak, kemudian si WP menolak kehadiran petugas pajak, maka petugas pajak itu bisa membuat berita acara penolakan WP, ini resmi tertulis. Oke? Jadi kalau kita nih wajib pajak, didatangin oleh petugas pajak, kita tolak, boleh nggak? Jawabannya boleh, ya boleh. Tetapi ada surat yang namanya surat berita acara penolakan wajib pajak. Itu boleh dilakukan. Semuanya formal dan legal ada tertulisnya. Beres, teman-teman ya. Begitu juga sebaliknya, menurut gue seharusnya dibuat dong surat tertulis penolakan, disertai alasan yang jelas dengan dasar hukum yang jelas, gitu ya. Nah, surat ini dapat gue ajukan gugatan apabila gue keberatan, gitu teman-teman ya. Gue boleh menggugat sebagai warga negara ya. Nah, tetapi arogansi pejabat pajak telah tetap memaksa saya tidak boleh masuk ke KPP tanpa mau membuat surat penolakan, padahal gue sudah minta, gitu ya. Nah, bagaimana pendapat ahli? Bolehkah dia menolak orang tanpa pakai surat, gitu ya. Karena gue datang bawa surat ya, gue datang bawa surat namanya surat undangan. Nomor 5, seharusnya DJP RI membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai hal ini. Oke? DJP melalui berbagai kanal media sosial serta oknum buzzer ya terus membuat berbagai serangan terhadap argumen gue, tetapi tidak ada langkah nyata dalam membuat perubahan peraturan perpajakan yang berlaku secara hukum resmi. Oke? Opini publik pun terpecah. Ada publik yang mendukung gue untuk transparansi, ada yang mendukung oknum pajak tersebut dengan berbagai alasan. Oke, kebingungan publik ini terus dibiarkan oleh kantor pusat pajak, teman-teman ya. Sampai hari ini dibiarkan aja. Nah, menurut gue, seharusnya DJP itu membuat aturan resmi. Contohnya apa? Undang-undang pajak boleh. PMK, Peraturan Menteri Keuangan, boleh. Perdirjen boleh nggak? Boleh. Bapak Direktur Jenderal boleh nggak bikin peraturan sendiri? Boleh, ya. Atau SE deh, surat edaran, boleh. Atau kalau nggak, pengumuman aja, pengumuman ya. Dibikin pengumuman saja, boleh. Yang penting apa? Yang penting tertulis secara resmi dari kantor pusat pajak, oke? Yang memiliki nomor surat, gitu ya. Ada nomornya. Supaya apa? Supaya terdapat kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan satpam dan petugas pajak yang melayani wajib pajak, gitu ya. Nah, bagi Satpam KPP pun mudah, dia mudah sekali melaksanakan aturan ini ya. Dan kami sebagai warga negara dapat melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan apabila memang merasa terdapat kesalahan dalam aturan resmi tersebut gitu ya, teman-teman. Nah, ini pendapat pribadi gua. Kalau lu mau menerapkan sebuah aturan, tolong dong dibikin aturannya. Gitu ya. Jangan bikin aturan yang nggak ada aturan ya. Kalau memang itu aturan, bikin aturannya nomor berapa. Gitu ya, nomor berapa. Gitu. Oke. Pendapat ahli bagaimana? Bapak Jokowi, mohon dong kalau punya teman-teman atau punya tim hukum, tolong dong saya minta bantuan ya, Pak Jokowi. Nomor 6. Selama belum ada peraturan resmi dari kantor pusat, berlaku sebuah prinsip hukum yang sangat terkenal, yaitu semua boleh kecuali dilarang dalam undang-undang. Oke, ini adalah prinsip hukum pidana, teman-teman ya. Semuanya adalah boleh kecuali diatur dalam undang-undang. Oke, menurut saya KPP tidak dapat memaksakan keinginan pribadi si oknum, kemauan pribadi dari kepala kantor, apabila memang belum ada aturan resmi yang mengatur hal tersebut. Gitu ya. Nah, berlaku prinsip hukum bahwa semuanya boleh kecuali dilarang dalam undang-undang ya. Tindakan saya adalah untuk transparansi, semangat anti korupsi ya. Tidak ada peraturan yang melarang tindakan gue, nggak ada ya. Kalau ada hari ini gue sudah masuk penjara, teman-teman ya. Kalau ada undang-undang yang melarang tindakan gue, hari ini gue sudah masuk penjara. Tapi sampai hari ini gue masih belum masuk penjara. Artinya apa? Tidak ada larangan, tidak ada salah, teman-teman ya. Tindakan gue tidak salah.
gitu. Jadi, seharusnya gua tetap diperbolehkan melakukan peliputan elektronik dengan HP punya gua sendiri, dan sayalah orang yang bertanggung jawab penuh secara hukum atas tindakan tersebut. Oke, gua perlu pendapat ahli. Bagaimana Bapak Presiden, Pak Jokowi, masih kerja ya, Pak Jokowi ya, masih kerja ya? Belum ngurusin cawapres kan? Enggak kan ya? Oke, Pak Jokowi mohon dibantu ya. Kalau memang ada tim ahli hukum, tolong dikasih tahu ya. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir, ini mah kasus kecil, kasus receh gitu ya, ngapain sih diurusin gitu ya. Gini teman-teman ya, gue mau jelaskan. Korupsi 100 miliarnya Rafael Alun itu dimulai dari 100 juta. Oke, korupsi 100 juta dimulai dari 10 juta. Korupsi 10 juta dimulai dari apa? Dimulai dari perilaku yang buruk petugas pajak yang dibiarkan, teman-teman. Oke? Nah, sebuah pohon mangga yang besar itu dimulai dari satu biji mangga, gitu ya. Ini semua dimulai dari biji mangga yang ditanam dan dibiarkan tumbuh, maka tumbuhlah pohon mangga yang besar. Itu teman-teman ya. Jadi jangan diremehkan hal-hal kecil seperti yang gue lakukan ini, ya. Semua ini akan menjadi step by step naik terus sampai sebuah perilaku koruptif, sampai sebuah kerangka sistem yang koruptif di Indonesia ini. Gitu loh, Bapak Jokowi, masih kerja ya, Pak Jokowi? Gitu loh ya. Janganlah hal-hal kecil seperti ini, memang ini hal kecil, hal remeh-temeh, tetapi dibiarkan, ini akan menjadi akar masalah timbulnya satu sistem yang buruk, gitu ya, sistem yang buruk, yang sampai ratusan miliar orang sampai ketahuan. Itu Pak Rafael ya, terus terang gue bukan anti Pak Rafael ya. Bayangkan, kalau Tuhan nggak ikut campur, apakah ketahuan tuh kasusnya Pak Rafael? Nggak ada tuh, nggak ada. Kalau Tuhan nggak ikut campur, kasus 100 miliarnya Pak Rafael tidak akan terbuka sampai hari ini, teman-teman ya, gitu. Oke, jadi hal-hal kecil seperti ini, gue mohon maaf kalau bisa Bapak Jokowi, tolong dong kasih gue tip ahli hukum. Oke, ahli hukum tolong kasih gue pendapat. Hukum ya, kita nggak ngomong etika, tidak ngomong moral, kita ngomongin hukum. Teman-teman ya, ini Indonesia negara hukum, teman-teman ya. Oke, itu teman-teman ya, surat gue itu doang sih yang gue kirimkan ke Pak Jokowi. Mudah-mudahan 1-2 hari atau 3 hari ada jawaban dari tim ahli hukumnya Pak Jokowi. Kalau emang ada, akan langsung gue sampaikan kepada teman-teman semua. Kalau nggak ada, ya sudahlah. Ya kita ini warga negara, orang miskin, bisa apa sih? Gitu teman-teman ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah memviralkan. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi.